kok yang dulu udah aman? Nah, di invent. Aman, aman, Oke. Mbak. Oke, biar nanti kebuka urusan saya, kita ngomong langsung to the point, Mbak. Jadi Oke. Mbak Dia aktivitas dengan anak remaja itu dalam bentuk apa? Dalam aku buat komunitas. Jadi buat ruang teman-teman anak muda Cirebon buat ngobrol gitu sih. Gitu. Karena kenapa? Karena aku ngerasa dan percaya sih kalau sebuah obrolan akan apa ya, terarah kalau misalnya kita tempatnya jelas. Nah, makanya aku tuh punya komunitas anak ABG itu sendiri yang mana ya fokusnya untuk empowering anak muda dari hati dan pikirannya gitu loh. Jadi selama ini apakah punya problem dengan anak-anak ABG atau punya case yang melatarin harus ada muncul ruang semacam tempat komunitas itu, Mbak? Nah, sebenarnya tuh karena aku tuh secara pribadi punya ketertarikan dalam self development sih. Kayak aku tuh sering banget kayak entah itu nonton video di YouTube gitu atau dengerin podcast lalala yang mana kayak seru ya kalau dengar orang gitu bikin acara segmen seperti itu, terus baca-baca buku juga. Emang berawal dari aktivitas pribadi sih. Nah, dari situ berangkat aku pikir kayaknya kalau aku punya ruang untuk teman-teman yang punya concern yang sama tentang self development seru gitu. Yang mana kayak Cirebon tuh punya banyak sekali yang namanya coffee shop. Dan anak muda kan suka nongkrong dan ngumpul di sana. Kalau misalnya kita telisik, masalahnya anak muda apa sih? Karir, karir, pekerjaan, percintaan, romance, sama ya kalau masih kuliah ya masalah kuliah. Ya maksudnya ya lingkupnya itu aja. Kalau misalnya kita bisa telisik dari satu meja coffee shop ke satu meja lain, obrolan permasalahannya sih sama. Cuman kadang kita butuh saling bertukar pikiran dengan beberapa orang yang mana kadang perspektif A dengan B tuh beda. Nah, ketika perspektif beda-beda tersebut bisa ketemu, cara pandang kita melihat segala sesuatu tuh bisa luas gitu, sehingga kan nanti bisa tumbuh gitu, develop dirinya tuh, pengembangan dirinya tuh akan tumbuh dari beberapa perspektif yang ditemukan tersebut. Sehingga aku pikir kayak dari orang yang pernah dan sedang merasakan keresahan yang sama di masa muda, kita kumpulin aja nih di ruang aman yang namanya anak ABG sendiri. Karena FYI anak ABG sendiri kan kita punya program sih Mas. Jadi programnya tuh memang kita ada dua, suara figur sama suara muda. Aku awalin sih dari suara muda dulu. Mungkin sebagai gambaran aku kasih tahu dulu kali ya. Jadi kalau suara muda tuh memang kita acara tuh fokus untuk anak mudanya, audiensnya gitu, dari sesi per sesinya tuh untuk activity anak muda, karena sesuai dengan tagline-nya yaitu bersuara bertumbuh bersama. Jadi fokusnya ya kita tuh mau encourage teman-teman tuh untuk yuk ngobrol nih, kamu punya keresahan apa, kita tukar dengan keresahan teman baru ini yang stranger people ini gitu. Biar kamu punya insight baru tentang dunia remaja anak muda tuh sebenarnya sama loh gitu. Cuman memang butuh ditemuin aja biar kamu lebih tahu nih kehidupan orang lain tuh dengan struggling yang sama kok gitu. Nah, bedanya sama suara figur karena memang sebagai anak muda kan kadang kita masih hilang arah ya, hilang arah karena kita masih banyak nggak tahu banyak hal. Itu juga yang bikin anak muda tuh di masa kebingungan, dia nggak tahu arahnya tuh mau kemana. Sehingga aku pikir kayaknya kita butuh sosok figur yang perlu untuk nge-guide anak muda ini gitu. Makanya aku bikin segmen berbeda di program suara figur. Jadi komunitasnya itu yang namanya suara ABG. Anak ABG. Anak ABG itu komunitasnya ya Mbak. Ya udah nanti kita ngobrolin suara anak ABG lebih panjang lebar ya Mbak. Tapi gini, tadi Mbak singgung bahwa persoalan-persoalan anak muda itu banyak, kayak misalnya soal pekerjaan, romance, kuliah gitu. Untuk skala di Cirebon, berdasarkan pengalaman Mbak Dia, lebih banyak ke
masalahnya apa coba? Romance sama karir. Orang Iya, dua itu sih. karena dunia kuliah juga kurang ya Kuliah di sini ya. ya kuliah sih ada ya, kayak kebanyakan sih mereka akhirnya realize bahwa nggak sedikit ya, kayak mereka akhirnya ngerasa salah jurusan. Aku pun sama sebagai orang Cirebon juga pernah merasa di fase tersebut ya, salah jurusan. Tapi aku adalah orang yang akhirnya ketika kehidupan membawa aku ke banyak hal, aku pikir everything happen for a good reason. Artinya bahwa segala sesuatu tuh terjadi untuk alasan yang baik gitu. Mungkin sekarang aku merasa maksudnya kayak mungkin dulu aku kuliah tidak sesuai jurusan, tapi bukan berarti aku tuh gagal gitu. Iya, maksud aku itu pun terjawab setelah aku melewati proses-proses tersebut, yang mana akhirnya aku pikir bahwa kegagalan yang aku pikir kesalah jurusan yang dulu bukan sesuatu hal kegagalan gitu, cuman memang sebagai reasoning atau pembelajaran pemaknaan baru aja sih buat aku. Jadi kayak aku pribadi ngerasa nggak perlu disesali juga, kita cuman ngejalanin aja. Tapi ternyata masalah jurusan itu di usia dewasa ya Mas, buat aku pribadi, kenapa aku bilang apa sih yang terbesarnya antara relationship sama si karir tersebut. Karena ketika salah jurusan itu ya misalkan ya sekarang ya kita sama-sama tahu orang kerja tuh bahkan bisa ke semua jurusan. Means itu bisa setengah masalah kita bisa ke solve gitu. Oke lah, nggak usah takut-takut banget nggak kerja sesuai jurusan juga gue masih bisa cari duit gitu. Tapi kan cari duit aja nggak cukup. Ada bentuk karir, kan beda ya nyari duit sama karir. Karir adalah keberlangsungan skill kita akan terpakai sejauh mana. Jadi akan ada sih di titik pertanyaan kayak sejauh apa ya dampak pekerjaanku untuk orang luas gitu. Bukan cuma untuk pribadi aku sendiri gitu, tapi untuk orang-orang di sekitar. Banyak anak muda akhirnya punya pertanyaan yang sama, keresahan kayak karir aku tuh bener gak sih ini yang aku cari gitu. Karena yang namanya karir kan seumur hidup. Iya kan? Nah, kalau yang anak muda dalam komunitas di Mbak itu lebih banyak ke masalah karirnya kah, atau masalah salah penempatan kah, atau masalah interpersonal di dalam pekerjaan? Ya itu sih satu kesatuan ya, satu kesatuan. Aku pribadi sih belum bisa menjustifikasi mana yang lebih tinggi karena aku belum riset juga. Tapi kalau tadi yang disebutin sama Mas, semua itu ada. Ada ya. Jadi satu ruang lingkup masalah perkariran tuh ada di dalam sana gitu, kayak ya satu kesatuan masalah yang ada di sana gitu. Gue balik lagi kalau romance atau bukan romance malah relationship itu sebenarnya bukan masalah dengan laki-laki dan perempuan. Relationship di sini adalah hubungan antar orang tua dan anak juga masih banyak juga. Iya. Tapi biasanya kecenderungannya kalau anak muda persoalannya relationship-nya dengan orang tua, kecenderungannya anak muda itu kabur dari rumah. Ada nggak fenomena kayak begitu yang di komunitas Mbak? Oke, kalau sampai kabur cerita sih belum ada. Belum ada. Cuman memang aku yakin sih ada. Yakin ada. Reasoningnya apa? Mungkin aku bisa asumsi pribadi ya. Mungkin dia ngerasa bahwa dia masih mencari rumah aman yang mana dia nggak mendapatkan arti rumah tuh bukan fondasi seperti rumah ya Mas. Dia nggak mendapatkan rumah safe untuk yang di dalam jiwanya, dia nggak dapet sama orang rumahnya. Mungkin itu sih alasan dia akhirnya yang tadi pisah di rumah orang tuanya. Mungkin itu ya asumsi pribadi itu. Nah, lebih kepada persoalan umum ke anak muda ya Mbak. PAI kemarin saya juga tadi sebelum kesini saya googling soal masalah anak-anak muda. Ternyata hubungan anak muda dengan medsos itu juga ada timbal balik mempengaruhi ke mental health, perkembangan mental anak muda. Deskripsinya juga saya kurang tahu bagaimana pengaruh detailnya medsos ke anak muda, sehingga gampang sekali pengaruh ke tumbuh kembang anak muda lah, entah itu nanti persoalan menjadi diri, entah itu persoalan dia diakui di sosial, keluarga, lingkungan.
Yang jelas bahwa KPAI mencatat sampai Oktober itu ada 25 anak remaja bunuh diri karena pengaruh, ya karena persoalan mental health, lalu dia mengambil jalan pintas bunuh diri. Bahkan yang terbaru itu yang rame kalau nggak salah itu ada di Jawa Barat, di mana itu mahasiswa Sulawesi atau Makassar, dia karena stres dengan kuliahnya, hampir 1 tahun dia hidup di pinggir pantai, lalu ditemui sama warga setempat, itu viral. Mbak tahu yang kasus itu? Wah, aku baru dengar. Oh iya, dia karena kuliahnya nggak beres-beres, masalah tugas dan skripsi gitu. Dia cuma ditemui sama warga setempat, ini manusia mencurigakan, lalu didesak, kenapa kamu cerita? Akhirnya dia cerita bahwa dia punya masalah di kampus. Gitu. Nah, dari satu masalah itu, dari case itu, kalau menurut Mbak Dia, seberapa baguskah anak-anak muda dalam mengelola mentalnya, dalam mengambil keputusan untuk menyelesaikan masalah khususnya? Nah kan kalau lihat ya kecenderungannya karena mereka tidak bisa menyelesaikan masalah, sehingga kabur dari masalah, padahal kalau yang namanya masalah harus diselesaikan. Kalau masalah tidak diselesaikan, masalah akan tambah panjang. Ya, gimana Mbak? Sebenarnya kalau masalah tentang tadi ya kayak masalah perkuliahan, terus ya itu yang pertama ya. Sebenarnya itu bisa dirasakan untuk semua generasi ya. Iya, bukan cuman yang generasi yang sekarang yang Gen Z ya kita sebutnya. Nah, bedanya sebenarnya lebih ke pressure-nya jadinya bertambah karena ada sosial media itu sendiri. Aku melihatnya sih seperti itu. Jadi kenapa? Karena kalau masalah perkuliahan atau sekolah, semua generasi itu mengalami yang sama. Tapi memang pressure-nya tuh beda sama yang sekarang, karena memang sosial media tuh membawa dampak yang besar terhadap mental kita sendiri sih. Kita sama-sama tahu yang namanya sosial media tuh kayak tempatnya orang tuh tampil yang bagusnya. Iya, benar. Ketika anak muda yang masih fragile, yang masih rentan, yang karena dia masih kebingungan, yang tadi aku bilang di awal, kebingungan karena memang menjadi dewasa ada sesuatu hal yang baru buat mereka, yang kayaknya mereka masih bingung, resah, saya tuh mau ngapain, tapi di luar sana di sosial media ketika mereka scrolling, melihat kehidupan tuh enak banget, iya nggak? Padahal yang dilihat juga belum tentu enak seperti yang dilihat gitu. Tapi karena memang terbiasa kita tampilnya enak, jadi menjadi comparing sih yang di dalam. Aku nggak kayak gitu ya. Gitu. Jadi sayangnya tadi aku bilang di awal, pressure-nya tuh beda sama yang zaman sekarang. Pertama, karena memang kesiapan mentalnya karena dia memasuki masa dewasa yang masih awam, masih bingung, kebingungan, ditambah pressure sosial media. Seperti itu. Ya siapapun orangnya, ya pasti dia akan tambah ngedown di dalam gitu. Makanya ini juga menjadi salah satu bentuk aku bikin komunitas anak ABG sih. Kayak aku tuh kayak pengen membersamai temen-temen gitu ya. Aku juga masih muda, pengen yuk kita bareng-bareng berproses bertumbuh